Katakan ini adalah kelemahan itu dan kamu tidak bisa mengatasinya dengan kekuatanmu sendiri, dan itu benar. Kamu tidak akan pernah bisa mengatasinya dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi Tuhan punya solusi untuk setiap kelemahan itu. Dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Fokusmu di sana, bukan di sini, bukan di kelemahan ini. Supaya ini bisa diatasi, kamu harus fokus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Makanya Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Fokus di sana, teman-teman. Fokus di sana. Fokuslah untuk bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana caranya untuk kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah? Ingat, ada penyembahan, ada persekutuan, doa tentunya. Di dalam doa kita belajar komunikasi, lalu belajar untuk mendengar, lalu setelah belajar mendengar, belajar memikirkan bahwa apa yang kita dengar itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita punya panduan, yaitu Alkitab, yang sesuai setiap apa yang kita terima. Mungkin kamu tidak bisa mengujinya dari hati, dari pikiran, apakah ini dari Roh Kudus atau tidak. Kita punya panduan, yaitu firman Tuhan. Kalau melewat dari firman Tuhan, melenceng, itu bukan dari Roh Kudus. Teruskan hidup seperti itu. Saya percaya Allah bisa, karena biasa, kata pepatah. Dan lama-lama kamu akan terbiasa membedakan suara itu, karena kamu selalu berhubungan, selalu berkomunikasi, selalu membangun yang baik. Dan kelemahan ini, kata Rasul Paulus, itu menjadi sesuatu yang tidak berarti bagiku. Tuhan udah kasih solusi. So hari ini putuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jangan fokus pada kelemahan, jangan fokus pada keterbatasan, jangan fokus kepada ketidakmampuan, jangan fokus kepada itu, tapi fokuslah dipimpin oleh Roh Allah. Belajar, jangan lupa kita punya pegangan firman Tuhan, maka hiduplah oleh itu. Maka kamu akan melihat ada perubahan yang besar dalam kehidupanmu. Waktu kamu mengalami perubahan yang besar, tentunya kamu akan jadi garam dan jadi terang, baik dalam pembicaraan, baik dalam pemikiran, baik dalam perbuatan, baik dalam dunia pelayanan, hubungan antara suami dan istri. Pasti kamu punya perubahan hati dan pikiran, bahkan juga hubungan dengan sesama. Bahkan yang paling penting, Alkitab mencatat segala yang dikejar dunia, upah, kekayaan yang lain akan mengikuti ketika aku hidup menurut firman Tuhan. Banyak banget garis panduannya. Yuk teman-teman, kekristenan bukan yang mudah, tapi belajar. Fokus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Maka Alkitab berkata, hidupmu pasti akan mengalami banyak perubahan demi perubahan. Ingat, hanya yang dipimpin oleh Roh Allah dikatakan tidak akan melakukan keinginan daging. God bless, dan terus semangat. Kamu bisa.